Mengumumkan kehamilan. Kak Iel, aku lelah, bisik Elia seusai meladeni para wartawan. Keningnya dibanjiri keringat dingin dan wajahnya mulai memucat, bukan karena apa, bayi-bayinya tiba-tiba saja berkeinginan untuk muntah saat mencium aroma tubuh suaminya. Hingga membuat fisik Elia merasa sangat amat kelelahan karena menahannya. Ya Tuhan, sayang, kenapa kau pucat begini? Ayo kita pulang saja, sahut Gabrieli cemas melihat wajah Elia pucat pasi. Permisi Tuan Muda, Nyonya Elia, bisakah Anda memberitahu kami kemana kalian akan pergi berbulan madu setelah ini? Bagai kerasukan jin, Gabrieli melayangkan tatapan membunuh kepada wartawan yang baru saja bertanya. Sungguh dia tak habis pikir dengan kegilaan orang-orang ini dalam mengejar berita. Kau, apa matamu sudah buta sampai tidak bisa melihat kalau istriku sudah sangat kelelahan meladeni pertanyaan kalian, ha? Lihat wajahnya pucat gara-gara kalian semua. Brengsek, teriak Gabrieli murka. Maafkan saya, Tuan Muda, ucap si wartawan ketakutan. Hanya dari hadapanku sekarang juga sebelum aku menelanmu hidup-hidup. Sekarang? Semua wartawan yang ada di sana langsung mundur begitu merasakan aura gelap di diri pria yang tengah berulang tahun ini. Sungguh acara yang tadinya berjalan penuh kebahagiaan, kini harus terganti dengan amarah yang meluap-luap hanya karena sinyonya yang mulai kelelahan. Di batin para wartawan mereka semua merekam wajah wanita bernama Eleanor Young dengan sangat baik agar nantinya mereka tidak terlibat masalah besar. Karena mereka sangat sadar kalau wanita ini bisa saja mendatangkan kematian. Kak Iel, panggil Elia sembari mengusap-usap perutnya. Ya sayang, sahut Gabrieli dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Tunggu sebentar, aku akan pergi mengambil minuman dulu untukmu, jangan kemana-mana oke? Setelah Gabrieli kemudian mengecup bibir Elia kilat sebelum akhirnya melangkah pergi untuk mengambil minuman. Kedua sudut bibir Elia tertarik ke atas. Dia kemudian melihat ke arah sang kakak dan juga Dr. Reinhardt memberi kode kalau saat inilah waktu yang tepat untuk mengumumkan kehamilannya. Res, minta para wartawan berdiri di posisi yang paling baik. Jangan lupa juga minta salah satu dari mereka untuk mengawasi Gabrieli. Sebentar lagi bom akan segera diledakkan, bisik Jackson. Ares mengangguk, dia segera melakukan tugasnya dengan sangat cepat, sedangkan Jackson dan Reinhardt mereka berdua berdiri tak jauh dari tempat Elia untuk jaga-jaga saja siapa tahu Gabrieli hilap. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my husband, happy birthday to you. Gabrieli yang saat itu sedang mengambil minuman langsung diam terpaku saat mendengar suara nyanyian Elia. Hatinya melumar penuh kebahagiaan sebelum akhirnya dia berbalik menatap ke arah di mana istrinya berada. Kak Iel, aku mencintaimu, ucap Elia di depan mikrofon. Suaranya yang lumayan keras membuat semua orang bisa mendengarnya. Aku tahu, sahut Gabrieli dari kejauhan. Kak Iel, aku menyayangimu. Aku juga tahu itu sayang. Kau hidupku, ucap Elia. Mata Gabrieli berkaca-kaca, dia mengangguk. Hatinya membuncah, juga meleleh mendengar ungkapan cinta yang keluar dari mulut Elia. Kak Iel, ini saatnya sebelum melanjutkan kata-katanya Elia mengelus perutnya terlebih dahulu. Jantungnya seperti akan meledak saat ingin memberitahu semua orang kalau saat ini dirinya tengah mengandung 3 kurcaci yang sudah setahun ini sangat dia nantikan bersama suaminya. Kak Iel, aku, Reinhardt, Ares, Nun Lepi dan juga Jackson sama-sama menahan napas menunggu detik-detik Elia mengumumkan kehamilannya. Rasanya sungguh sangat menegangkan, membuat urat di sekujur tubuh mereka kaku karenanya. Kak Iel, di hari ulang tahunmu ini aku tidak bisa memberikan kado apa-apa. Mungkin kedepannya nanti aku malah akan membuatmu kerepotan. Setelah ini waktumu akan banyak tersisa karena aku juga akan sering bangun tengah malam dan merengek seperti anak anjing yang kelaparan. Aku minta maaf ya, jika nanti kau akan sedikit sulit membagi waktu untuk beristirahat. Aku tidak berdaya. Semua orang kebingungan mendengar Elia yang tiba-tiba bicara seolah dirinya sedang sakit keras. Gabrieli yang memang sudah mengetahui keadaan Elia hanya bisa diam tertegun. Separah itukah penyakit istrinya? Sampai-sampai Elia mengucapkan kata perpisahan. Tidak, Gabrieli tidak mau Elianya pergi. Elia tidak boleh mati. Jangan Elia, aku mohon jangan diteruskan lagi. Aku tidak sanggup mendengarnya. Greg, Elia kenapa? Dia kenapa bicara seperti itu? Elia kenapa Greg? Tanya Leona panik. Aku juga tidak tahu Hani, sahut Greg tak kalah panik. Bu, jangan panik dulu, tenang. Kakak ipar masih belum menyelesaikan perkataannya.
Ucap Bridgely menenangkan ketakutan di diri orang tuanya. Tapi Jel, Elia, Kak Iel, aku hamil? Tubuh Gabrieli luruh ke lantai, suara Elia tak terdengar jelas di telinganya karena pikiran Gabrieli sudah tidak tahu pergi kemana. Dia terlalu kalut, dia takut Elianya pergi. Apa? Hamil? Suara teriakan beberapa orang membuat Gabrieli mengangkat wajahnya yang tadi menunduk, dia mengerutkan kening. Bingung kenapa orang-orang meneriakkan kata hamil dan menatap Elia dengan pandangan yang begitu aneh. Ada apa? Apa yang terjadi? Kak Iel, aku hamil. Kembar 3. Teriak Elia sambil menyeka air matanya. Hamil? Kembar 3? Bio Gabrieli semakin kebingungan. Plak, bangun bodoh. Umpat Lepi setelah menggeplak lengan Gabrieli agar segera tersadar dari kebingungannya. Kenapa kamu memukulku? Tanya Gabrieli tak terima. Segera dia mengelak bekas pukulan Lepi menggunakan tisu yang disodorkan oleh Nun. Jijik sekali disentuh oleh orang lain. Masih untung hanya kupukul, bukan kucangkul kepalamu, dasar lambat kau. Jaga kata-katamu, Lep. Cih. Jika Gabrieli masih belum sadar dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Elia, Leona, Greg, Yura, Brian, dan juga yang lainnya sedang ternganga sok begitu tahu kalau Elia tengah mengandung 3 pewaris sekaligus. Kekhawatiran yang tadi menghantui pikiran mereka seketika berubah bak sebuah ledakan hebat yang membuat mereka semua tak bisa berkata-kata. Luar biasa. Kak Iel, apa kau tidak mau memelukku? Tanya Elia. Lucu juga melihat suaminya yang masih tidak sadar kalau dia akan menjadi orang terakhir yang mengetahui kabar kehamilannya. Sayang, aku... Ya, kau pria tengik, Elia hamil bodoh, cepat sana peluk dia sebelum aku yang pergi memeluknya. Teriak Lepi gemas melihat Gabrieli yang masih belum sadar juga. Hamil? Gabrieli mencerna kata-kata hamil yang baru saja dia dengar. Elia hamil? Bagaimana bisa? Kak Iel, aku hamil anakmu, 3 ekor. Hamil? Jadi kau hamil sayang? Tanya Gabrieli dengan raut wajah yang begitu datar. Semua orang dibuat gemas dengan reaksi di diri Gabrieli, hingga sedetik kemudian mereka dibuat mengelus dada ketika Gabrieli tiba-tiba membanting gelas yang sedang dia pegangnya kemudian berlari seperti dikejar setan ke arah Elia. Sayang, kau hamil, anakku? Teriak Gabrieli sambil menangkup kedua pipi Elia. Tentu saja aku hamil anakmu lah, Kak. Masa iya aku hamil anak iblis? Saut Elia berkelakar. Kau benar-benar hamil kan? Elia mengangguk. Bukan sedang sakit parah? Apakah Iel ingin melihatku sakit? Tidak. Saut Gabrieli sambil menelan ludah. Dadanya seperti akan meledak. Kalau begitu ayo cepat peluk aku. Tanpa membuang waktu lagi, Gabrieli segera mengangkat Elia ke pelukannya. Dia lalu membawanya berputar-putar membiarkan semua orang menertawakan perbuatannya. Hei istriku hamil, kami akan segera punya anak. Teriak Gabrieli seperti orang gila. Hati-hati Kak, nanti ketiga anak kita terpentar keluar kalau kamu muter tubuhku terlalu kuat. Ucap Elia memperingatkan. Dek, apa sayang? 3? Tanya Gabrieli tremor. Iya 3, BKP, jawab Elia sambil mengedipkan mata. Untuk sesaat nyawa Gabrieli seperti hilang dari tubuhnya. Setelah itu dia langsung mencari keberadaan 2 pelaku yang sudah membuatnya kalut sejak semalam. Reinhard, Jackson, aku akan membunuh kalian berdua setelah ini. Beraninya kalian membohongi aku. Teriak Gabrieli dengan suara tercekat. Maaf, aku ikan, aku tidak dengar. Saut Reinhard dan Jackson berbarengan. Mereka kompak melakukan tos karena rencana kejutan ini berhasil membuat Bantung pecemburu ini menangis di hadapan kamera. Sungguh endingnya sangat menyenangkan bukan?